Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam mata kuliah akuntansi keuangan. Untuk hari ini kita akan membahas nanti ya, pertemuan kedua ini membahas mengenai laporan-laporan yang sudah kemarin kita bahas sebelumnya, yaitu ada laporan keuangan gitu ya, ada laporan laba rugi ya, ada laporan yang perubahan modal gitu ya, terus kemudian juga laporan-laporan keuangan yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas ya mengenai laporan arus kas. Nah, di dalam laporan laba rugi terdapat beberapa komponen ya yang dapat kita lihat di situ ya. Di laporan laba rugi terdapat laporan pendapatan, ada ya, itu yang utama ya. Kalau misalnya kita belajar untuk membuat laporan laba rugi, hal-hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah kalian harus membuat pendapatan ya, membuat pendapatan dulu, dirinci dulu pendapatannya. Pendapatan itu dari mana ya? Pendapatan itu dilihat dari, tentu saja kalau kalian nanti bikin jurnal ya, kan nanti ada yang namanya buku besar gitu ya. Nah, nanti dilihat dari situ berapa pendapatan yang didapat ya. Nah, kemudian nanti kalau memang dia adalah perusahaan dagang, maka dia pasti ada yang namanya HPP ya. HPP. Kemudian ada juga yang namanya retur ya. Nah, itu kalau perusahaan dagang. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini adalah laporan perusahaan dagang. Karena kan perusahaan itu bisa saja dia bentuknya perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun dalam bentuk perusahaan manufaktur ya, atau pabrik ya. Kalau pabrik itu tentu saja laporan keuangannya tidak sesimpel ini ya. Artinya lebih banyak lagi rekening-rekening yang ditampilkan ya. Oke, lanjut di sini. Untuk laporan laba rugi nantinya akan ada tentu saja kalau di perusahaan dagang akan ada laporan penjualan ya, laba kotor, lalu beban-beban operasi gitu ya, operasional ya maksudnya. Nah, beban operasional ini ada beban penjualan ya, ada beban administrasi ya. Kemudian nanti dari pendapatan ini kita jumlahkan dulu gitu ya. Dari penjualan, kemudian ada retur-retur, ada potongan penjualan, semua dikurangkan dulu. Kemudian nanti akan ada yang namanya penjualan bersih ya. Penjualan bersih itu kan hasil dari pendapatan dikurangi dengan retur-retur penjualan dan diskon penjualan ya. Nah, nanti dari pendapatan bersih akan dipotong lagi sama yang namanya HPP ya, harga pokok penjualan. Ya, ketika kita beli barang ya, kalau menjual kan kita berarti ada beli barang ya untuk kita jualkan, kita stok. Nah, itu kan modal kita gitu loh. Artinya barang-barang yang kita beli untuk dijual kembali, nah itu kita akui sebagai harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualannya. Nah, nanti dari penjualan bersih dikurangin harga pokok penjualan, yaitu akan menghasilkan laba kotor. Nah, dari laba kotor ini ya akan dikurangkan lagi dengan beban-beban perusahaan ya, sampai dia menghasilkan laba bersih. Ini adalah laba bersihnya ya, setelah dikurangi dengan sewa gitu ya, atau beban bunga atau pajak kalau ada ya, seperti itu. Nah, kemudian komponen-komponen dalam rugi laba yang tadi sudah saya sampaikan adalah adanya pendapatan ya. Nah, pendapatan ini tidak hanya mencakup total pendapatan yang dihasilkan saja, tetapi juga termasuk uang yang Anda terima dari hal-hal penjualan, misalnya properti atau pengembalian pajak ya, kita akui juga bisa sebagai pendapatan. Tapi masuknya jadi pendapatan penghasilan lain-lain ya, atau pendapatan lain-lain, karena itu di luar dari operasional kantor ya. Nah,
Kemudian ada yang namanya pendapatan bersih ya. Pendapatan bersih adalah selisih positif dari total pendapatan operasional dengan total biaya atau beban operasional dan non-operasional dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan bersih itu berarti sudah dikurangi pajak pendapatan ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang terdapat dalam laporan rugi laba, yaitu laba sebelum pajak ya. Ini komponen yang ada di dalam laporan laba rugi, yaitu laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Jadi laba tapi belum dikurangi sama pajak, jadi kita sebut sebagai laba sebelum pajak. Nah, untuk menghitung laba sebelum pajak ini, kamu harus mengurangi laba operasional dengan beban bunga, gitu ya. Nah, apalagi yang selanjutnya adalah laba sebelum bunga dan pajak. Ini menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa memasukkan biaya bunga dan atau pajak. Ya, jadi ini beda pengertian antara laba sebelum pajak dan laba sebelum bunga dan pajak ya. Lalu apalagi? Nah, kalau yang namanya perusahaan laba rugi itu pasti ada yang namanya kerugian gitu ya. Nah, kerugian itu apa sih ya? Karena kan kalau yang namanya kita menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan ya barangkali di satu periode tertentu kita mengalami penurunan ya, itu bisa saja terjadi, tetapi ya penurunan itu harus disiasati ya, maksudnya jangan terus menerus gitu, karena kalau itu terjadi terus menerus ya akan mengakibatkan perusahaannya gulung tikar ya, jadi itu harus diantisipasi ya. Nah, kerugian kerugian adalah merupakan penurunan dalam sumber daya bisnis atau aset ya. Sebagian besar kerugian mengacu pada jumlah nilai aset yang turun selama masa pemakaiannya ya. Ya, asetnya kan bisa ada aset itu sama dengan aktiva ya. Maksudnya ada aset tetap gitu ya, misalnya kasnya berkurang, labanya berkurang, hartanya juga berkurang gitu ya, bisa jadi seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan beban atau pengeluaran? Nah, ini beban pengeluaran juga pasti ada di dalam komponen laporan laba rugi ya. Kalau yang tadi sudah kalian lihat di awal ya, itu kan ada contoh format laporan laba rugi. Ini ada juga disebutkan beban atau pengeluaran. Nah, beban atau pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang. Ya, dalam rangka memperoleh keuntungan. Nah, itu adalah pengertian dari beban atau pengeluaran. Ya, tadi juga di sini disebutkan ada HPP ya. HPP adalah total keseluruhan pengeluaran atau beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang dan jasa di dalam kondisi di mana barang tersebut dapat dijual atau digunakan. Nah, tadi ya, kalau misalnya ada penjualan gitu ya, misalnya ada penjualan itu untuk mendapatkan nah nanti di sini dikurangi dengan ini HPP ya. Jadi ini nanti dikurangi dengan penjualan dikurangi dengan HPP, nanti jadinya pendapatan bersih ya. Pendapatan bersih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada HPP di situ ya, berarti harus dikurangi dulu nih penjualan dengan HPP-nya di dalam laporan laba rugi ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk tadi ya laba kotor sudah dijelaskan di awal ya, laba kotor itu. Kemudian kita lihat biaya operasional ya. Tadi ada biaya operasional juga. Biaya operasional tadi sama dengan beban atau biaya pengeluaran ya. Jadi kalau biaya operasional itu adalah biaya yang terkait dengan perjalanan bisnis ya kalian. Jadi kalau kalian punya usaha gitu ya, nah itu kan pasti ada beban-beban yang kalian tanggung ya untuk dalam rangka menjalankan bisnis ya. Nah, misalnya apa sih beban-beban operasi itu ya, seperti penggajian, perjalanan, pelatihan, sewa gedung ya,
atau peralatan utilitas, pembelian peralatan, perangkat keras lunak, iklan, ponsel, dan layanan internet. Ini semua adalah yang namanya biaya operasional ya. Nah, begitu juga ya kalau misalnya kalian di kampus, pasti kalian juga ada yang tertera namanya BOP gitu ya, biaya operasional. Ya, ini terkait biaya listrik, biaya dan sebagainya ya. Kemudian ada yang namanya nanti depresiasi atau penyusutan ya. Ini juga harus ditampilkan di dalam laporan laba rugi ya, karena kan merupakan nilai yang harus dikeluarkan biaya ya. Kalau depresiasi ada yang namanya nanti biaya penyusutan ya. Nah, apa itu depresiasi? Ialah prosedur dalam mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset tetap selama periode tertentu ya. Untuk mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut dan untuk mengetahui cara menghitung depresiasi. Jadi kalau misalnya kan depresiasi itu biasanya peralatan ya, untuk aset-aset tetap seperti peralatan kantor gitu ya. Contohnya meja gitu kan, misalnya kalian beli meja nih gitu ya, meja 1 juta gitu ya. Nah 1 juta. Nah, ini mejanya ini umurnya bisa sampai 5 tahun ya. Jadi, selama 5 tahun ini ya, ini nanti meja ini akan disusutkan nilainya selama per bulan. 5 dibagi 1 juta dibagi 5 tahun ya. Berarti untuk kurang lebih ya setahunnya itu ya, penyusutannya 1 tahun ya. 1 tahun kalau misalnya 5 tahun 1 juta, berarti kan 1 tahunnya penyusutannya 200.000 ya. Karena 200.000 dikali 5 adalah 1 juta ya. Jadi nanti setiap tahun ini harus disusutkan menjadi biaya ya, karena ini sudah dirasakan manfaatnya nih ya. Jadi untuk penghitungan manfaat dari pemakaian aset ya. Nah, ya, jadi ini harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi yang 200 ini. Ya, nanti tahun ke depan, tahun berikutnya itu disusutkan lagi ya, tapi untuk biaya biaya depresiasi ini biasanya biaya penyusutannya ini dimasukkan setiap tahun, 1 tahun sekali ya. Masa periode akuntansi kan 1 tahun ya. Nah, ini baru dimasukkan 200.000 ya, jadi tidak setiap bulan. Jadi dimasukkan. Tapi gini, kalau perusahaan mau memasukkan itu tiap bulan, itu kan tergantung dari kebijakan ya. Kalau misalnya dimasukkannya ke tiap bulan kan berarti ini harus dibagi lagi. 200 dibagi 12 bulan ya. Nah, tapi kalau misalnya dia mau dimasukkan ke dalam, tapi untuk lebih gampang memang lebih enaknya ya untuk biaya penyusutan itu dimasukkan setiap setahun sekali pada masa periode akuntansi ya, sehingga tidak menyulitkan juga gitu ya dalam pelaporannya ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, laba komprehensif ya. Apa yang dimaksud dengan laba komprehensif ya? Jadi laba komprehensif itu adalah laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Ya, manfaat dari laba komprehensif ini adalah membantu melakukan prediksi di masa depan tentang profit yang akan didapat, nilai investasi yang dikeluarkan, dan kekayaan kredit. Ya, itu merupakan pengertian dari laporan laba komprehensif. Jadi untuk perusahaan ini perlu juga untuk menggunakan mengetahui ya laba komprehensif. Nah, kegunaan dari laba komprehensif ini apa? Yaitu kita akan bisa mengetahui ya mana untuk investasi ya. Jadi kita lihat dari sisi investasi ya kegunaannya. Nah, kita bisa melihat nih khususnya para investor ya. Kalau kita sebagai misalnya
kita belum jadi investor deh, kita baru staff gitu ya. Nah, staff akuntansi. Nah, kita bisa melihat nih, kita bisa mendapatkan informasi ya untuk prediksi laba dan arus kas di masa depan yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan harga jual saham dan dividen yang dimiliki perusahaan di masa depan. Jadi untuk laba komprehensif ini bisa menjadi patokan ya untuk nanti menentukan harga jual sahamnya, karena kan harga jual saham itu kan memang ditentukan dari laba yang dihasilkan gitu ya, baru ketahuan gitu loh. Lalu pinjaman modal ya. Jadi dengan laporan laba komprehensif ya, kita juga bisa mendapatkan pinjaman modal dari kreditor lebih mudah. Karena kan kalau misalnya kalian untung ya, nah itu kelihatan tuh, wah perusahaan untung terus. Nah jadi kreditor dalam hal ini mungkin bank gitu ya, atau siapapun yang meminjamkan uang kepada perusahaan ya, itu kita sebut sebagai kreditor ya, sehingga kalau kita lihat dari laba ya, labanya bagus, nah itu akan lebih mudah mendapatkan pinjaman modal ya. Kemudian manajemen. Dari sisi manajemen, laba komprehensif ini dapat dijadikan ukuran keberhasilan perusahaan. Ya, nah dapat dijadikan ukuran keberhasilan perusahaan ya, apakah sudah mencapai target atau belum. Jadi laba komprehensif ini penting juga untuk melihat ukuran yang dihasilkan perusahaan terhadap target yang ingin dicapai oleh perusahaan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Setelah kita melihat tadi laporan laba rugi ya, dan kita harus tahu juga apa itu laporan perubahan modal. Nah, ini adalah contoh format dari perusahaan modal. Ya, kita lihat di situ ada modal awal ya. Modal awal itu modal yang diberikan kepada investor pertama kali ya. Kemudian ada laba bersih. Nah, laba bersih ini kalian dapat nilainya dari laporan laba rugi ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah buat laporan laba rugi atau laporan rugi laba ya, ini nanti nilai akhirnya harus dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal. Kalau misalnya dia laba, maka dia akan menambah modal awal. Jadi segini. Ya, tapi kalau dia rugi, dia akan mengurangi nih dari modal awal, ya, seperti itu. Nah, kebetulan di sini bahwa perusahaannya mendapatkan laba ya. Nah, jadi labanya dimasukkan ke dalam perubahan modal menjadi penambahan modal, ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang namanya prive gitu ya, prive ya. Prive itu pengambilan pribadi perusahaan ya, jadi mungkin oleh Pak Bos gitu ya, pengambilan pribadi ya, dana ya. Nah ini dari perusahaan ya, jadi si Pak Bos mungkin butuh dana ya buat mungkin ada keperluan, jadi dia ambil dari sini ya, itu disebut sebagai prive gitu ya. Nah prive ini nanti dikurangkan nih, modal akhirnya jadi 287 ya, dikurangi dengan pengambilan dari si investor ya, jadi mengurangi ini 257.500. Siapa sih yang boleh mengambil prive ya? Namanya prive itu pengambilan pribadi. Biasanya prive itu diambil oleh si orang yang punya perusahaan itu sendiri sebagai pemodal ya, sebagai investor gitu. Nah dia ambil dulu nih, dia pinjam duitnya gitu ya istilahnya. Atau boleh sih, itu haknya dia ya, haknya si investor, kan duit dia gitu loh istilahnya, kalau dia mau ambil kapanpun bisa ya. Jadi tidak, cuma memang karena kalau misalnya dia adalah investor yang baik ya, dia harusnya juga mengerti ya bahwa dana perusahaan itu adalah untuk operasional, sehingga sebaiknya memang jangan terlalu juga sering ngambil dana pribadi gitu ya, karena nanti lama-lama habis kasnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian fungsi utama laporan perubahan modal ini apa ya? Yaitu untuk memberikan ya, perincian ya, untuk memberikan perincian tentang semua pergerakan akun modal selama periode akuntansi yang sebaliknya tidak tersedia dalam laporan keuangan lainnya. Ya. Kemudian
dengan demikian ya, ini membantu pemegang saham dan investor dalam membuat keputusan yang lebih tepat tentang investasi mereka ya. Selanjutnya, laporan ini juga memungkinkan para analis dan pembaca laporan keuangan lainnya untuk memahami faktor-faktor apa yang mengakibatkan perubahan modal ekuitas. Ya, jadi karena kan modal awal bisa saja juga nanti pas modal akhirnya berkurang, yaitu tadi ternyata ada private ya atau pengambilan pribadi oleh si pemegang pemilik perusahaan. Nah, itu kan juga berpengaruh pada perubahan modal ya. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas. Ya, pada laporan arus kas ini adalah contoh laporan arus kas ya yang biasanya ada di perusahaan ya. Nah, di sini kita lihat ada arus kas ya, ada aktivitas operasi ya. Nah, di sini kita lihat dari aktivitas operasi ada penerimaan dari kas pelanggan ya, mungkin dia ada jualan apa gitu ya. Kemudian di sini ada pembayaran. Jadi kita harus memperhatikan beberapa komponen dalam arus kas, yaitu pertama komponen arus kas dari aktivitas operasi ya, ini yang pertama ya, aktivitas operasi. Kemudian nanti ada arus kas dari aktivitas investasi ya, kemudian nanti ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini adalah sumber-sumber ya yang ada di dalam laporan arus kas, komponen-komponennya. Nah, ini harus kalian perhatikan 3 komponen ini. Mana yang termasuk aktivitas operasi, mana yang termasuk aktivitas investasi, mana yang termasuk aktivitas pendanaan. Ya, kalian bisa lihat di sini kalau dari aktivitas operasi ya tentu saja ada namanya nanti biaya-biaya gitu ya. Kemudian kalau dari aktivitas investasi ya perusahaan itu punya investasi apa gitu ya, misalnya pembelian perlengkapan gitu ya. Nah, ini kan bisa kita katakan sebagai investasi ya. Investasi kan berarti menanamkan ya, menanamkan modal gitu ya, atau apapun itu bentuknya. Modalnya bisa duit, bisa barang gitu ya, dia taruh di perusahaan ya. Kemudian aktivitas pendanaan ya. Jadi ada investasi pendanaan itu ya tadi investasi awal, yaitu modal awal ya dari si yang punya perusahaan ya. Lalu private pemilik. Nah, ini juga yang tadi saya jelaskan ya, bahwa dari pendanaan yang diberikan oleh si pemilik kepada perusahaan itu bisa saja sewaktu-waktu diambil gitu ya. Artinya kalau si pemilik ada perlu ya boleh-boleh aja dia ambil gitu ya. Seperti itu. Nah, tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Ya, nah tujuan dari dibuatnya laporan arus kas ini apa sih gitu ya? Nah, kita bisa melihat kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Ya, jadi untuk melihat kondisi keuangan ya, kita bisa melihat laporan arus kas karena itu kalau laporan arus kas itu berarti mengalirnya duit ya. Jadi kalau misalnya duit kas realnya ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang punya modal misalnya ya, modalnya katakanlah dia modal 20 juta ya, memberikan modalnya. Nah, dari 20 modal ini 20 juta kemana aja sih duitnya keluarnya, buat apa saja. Nah, ini kan ini ada di laporan arus kas karena ini real ya. Artinya yang memang benar dikeluarkan dari kas gitu. Misalnya laporan arus kas ini modal awalnya adalah 20 juta. Nah, ini buat contohnya ya buat biaya listrik gitu ya. Nantinya dikeluarkan modal ini buat biaya listrik. Contohnya buat biaya sewa gitu ya. Kemudian buat bayar gaji. Nah, ini kan adalah hasil dari kita bisa melihat ini ya secara real ini di laporan arus kas. Nah, berarti kalau misalnya ini dikurang-kurangnya 20 juta dikurangi biaya ini katakanlah biaya operasional ini adalah 10 juta gitu ya. Untuk total biaya operasional, maka arus kas yang saat ini ada di perusahaan adalah 10 juta. Nah, bagaimana caranya 10 juta ini bisa bertambah?
kalau kalian punya penghasilan lain gitu ya, penghasilan perusahaan. Jadi ini adalah data yang real gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di situ ada transaksi investasi dan pendanaan. Karena tadi jangan lupa dalam arus kas ini tadi ada aktivitas operasi ya. Komponen yang diperhatikan adalah dalam arus kas ada aktivitas operasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, ini dari laporan arus kas, komponen-komponen yang harus kita perhatikan dalam laporan arus kas ya. Nah, kita balik lagi ke transaksi investasi dan pendanaan. Jadi, jumlah aset dan kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu ya. Adanya pemeriksaan transaksi investasi dan pendanaan, maka kita dapat mengetahui penyebab perubahan akun tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian juga dalam kalau kita melihat arus kas, kita juga bisa melihat berapa sih dividen yang dibayarkan ya, dan kewajiban apa yang dipunyai oleh perusahaan. Jadi dividen ini adalah pembayaran bunga ya untuk si pemegang saham. Jadi kalau kalau misalnya perusahaan laba nih ya, nanti dibagiin tuh dividennya atau hasil dari penghasilan perusahaan, misalnya labanya 20 juta tadi ya. Labanya taruhlah misalnya 5 juta gitu ya. Nah, nanti laba 5 juta ini berapa persen yang mau dibagikan kepada pemegang saham ya. Misalnya 20% ya, 20% berarti 1 jutanya misalnya ya. 1 jutanya mau dibagi-bagi nih oleh pemegang saham. Pemegang sahamnya ada 4 contohnya. Berarti masing-masing orang dapat dividen 250.000 ya, karena ini adalah hasil dari perusahaan. Nah, ini memang kenapa dibagikan ke perusahaan? Karena dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ya supaya karena orang berinvestasi ya, namanya saham itu kan investasi. Orang mengharapkan ketika berinvestasi itu pasti dapat hasilnya ya, dapat uang ya, istilahnya hasil dari si saham itu berapa persen pun itu, karena menambah dari dananya mereka ya, bisa mendapatkan dana juga ya secara cepat gitu ya. Artinya ketahuan ya, misalnya kalau labanya sekian, perusahaan dapat laba sekian nih, 1 juta yang tadi ya 5 juta, dapat 10 juta, nanti mau dibagiin dividennya misalnya 5 juta gitu ya. Masing-masing orang, karena ada 4, masing-masing orang dapat 1 juta. Nah, itu kan bisa tadi seperti itu. Supaya bersemangat juga nih si pemegang saham untuk menanamkan dananya ya. Nah, terus dalam laporan arus kas kita juga bisa melihat perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Jadi kalau misalnya laba ya, kita lihat juga misalnya di laporan lebih labanya berapa, misalnya 20 juta nih. Nah, kemudian berarti kalau misalnya labanya 20 juta, apakah duit kita 20 juta? Ya tidak. Kalau mau ngelihat uang kita berapa, ada di arus kas ya. Karena ini menambah si kasnya kita, ada berapa sih gitu ya. Jadi laba kita sekian. Apakah duit kita ada 20 juta ya? Karena kan ini hanya laba. Laba itu kan bisa menambah modal ya. Modalnya berarti bisa bertambah. Bisa lebih besar dari ini. Uang kas perusahaan bisa lebih besar dari ini karena kan ditambah modal ya. Seperti itu. Nah, tadi juga ya komponen-komponen arus kas yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tadi ada arus kas dari operasi ya. Jadi arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Ya. Nah, biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya ada tadi ya, biaya gaji, biaya listrik dan sebagainya. Kemudian arus kas dari investasi, ya. Arus kas dari kegiatan investasi ya, yaitu dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran juga ya. Nah, umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Ya.
Kemudian kegiatan ini adalah berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Seperti yang mencakup penjualan pembelian aset tetap ya, yaitu peralatan ya. Ini masuk arus kas kegiatan investasi nih. Ini ada peralatan ya, ada gedung. Nah, ini masuk ke dalam arus kas investasi karena asetnya non lancar ya. Kalau lancar itu kan kayak kas gitu ya dan sebagainya. Lalu arus kas dari kegiatan pendanaan ya. Arus kas dari kegiatan pendanaan berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang perusahaan. Ya, jadi umumnya transaksi ini mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan hutang. Ya, contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen tadi ya, pembayaran bunga atau laba untuk para pemegang saham. Lalu emisi saham dan pelunasan kredit bank, ya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya laporan arus kas internasional. Sebetulnya laporan arus kas internasional ini saya hanya menampilkan ya bahwa ini adalah format kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan internasional. Kira-kira laporan keuangannya seperti ini. Ini sama ya, artinya poin-poinnya sebetulnya untuk komponen-komponennya itu sama, yaitu tadi operating, investing, ya financing, yaitu pendanaan. Jadi sebetulnya mau dia perusahaan internasional, ya laporan arus kas itu pasti 3 komponen itu ya, yaitu tadi operating, investing, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pasti 3 poin itu ada di dalam laporan arus kas, baik itu perusahaan nasional maupun internasional, karena kan ini mengikuti standar akuntansi ya, SAK itu ya, standar akuntansi keuangan gitu ya, seperti itu. Oke, saya rasa untuk materi hari ini cukup ya, semoga kalian paham dan ini bisa juga kalian pelajari berulang-ulang ya, supaya juga kalian artinya bisa memahami lebih lagi gitu ya. Saya harapkan ini bisa kalian pelajari berulang-ulang atau kalian lihat videonya berulang-ulang ya, supaya lebih paham gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.